Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deana dengan NIM 2210417743. Pada video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS Supply Chain Management yang diampu oleh Bapak Adi Musalin SEMM. Berikut soalnya. Soal yang pertama yaitu berapa kali Anda menghadiri kuliah Supply Chain Management, kenapa Anda harus menghadirinya, dan apa saja yang sudah Anda pelajari dari dosen Anda mengenai Supply Chain Management, dan apa manfaatnya bagi Anda sebagai mahasiswa dan pembisnis. Nah, saya telah menghadiri kuliah Supply Chain Management sebanyak 14 kali pertemuan. Lalu kenapa saya harus menghadirinya? Karena mata kuliah Supply Chain Management ini merupakan mata kuliah yang penting dalam semester ini, dan mata kuliah ini juga mata kuliah yang harus saya ambil pada perkuliahan. Apa saja yang sudah saya pelajari dari dosen dan teman-teman di kelas, yaitu saya dapat mengetahui apa itu rantai pasokan atau supply chain management, bisa menganalisis manajemen rantai pasokan dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung implementasi rantai pasokan. Dan juga saya juga mempelajari bagaimana alur kerja dari supply chain management itu sendiri, dan masih banyak materi-materi lainnya yang telah disampaikan. Kemudian apa saja manfaat bagi saya sebagai mahasiswa atau bisnis. Sebagai mahasiswa, saya dapat mengetahui lebih banyak ilmu dari mata kuliah ini. Kalau sebagai pembisnis, saya bisa menghasilkan aliran rantai pasokan yang baik dalam industri, dari industri manufaktur ataupun jasa. Lalu pertanyaan yang kedua, coba Anda sebutkan judul buku Supply Chain Management yang Bapak tulis. Sebutkan jumlah halaman dan jumlah bab, serta jelaskan secara singkat saja isi dari setiap bab. Judul buku yang Bapak tulis yaitu Strategi dan Sinergi Merajut Keberhasilan dengan Manajemen Rantai Pasokan, dengan jumlah halaman yaitu 326 halaman, dengan jumlah bab sebanyak 15 bab, yang terdiri dari bab 1 yaitu Strategi dan Sinergi Merajut Keberhasilan dengan Manajemen Rantai Pasokan. Lalu yang kemudian bab 2-nya yaitu Konsep Dasar Manajemen Rantai Pasokan, Pilar Kesuksesan Bisnis Modern. Lalu yang bab ketiganya yaitu mengupas detail elemen-elemen esensial dalam manajemen rantai pasokan. Kemudian bab keempatnya yaitu perencanaan permintaan, mengukir kehandalan bisnis di era dinamis. Kemudian bab 5-nya pengadaan yang berdaya saing, mengoptimalkan sumber daya untuk pertumbuhan. Kemudian bab 6 yaitu arsitektur keberhasilan bisnis, menjelajahi manajemen persediaan yang efektif. Kemudian yang di bagian bab 7-nya melangkah menuju efisiensi tertinggi, eksplorasi dalam manajemen produksi dan operasi. Bab ke-8 mendistribusikan masa depan, transportasi atau transformasi dan distribusi. Kemudian di bagian bab 9-nya teknologi informasi sebagai pilar utama dalam revolusi SCM. Kemudian di bab 10-nya yaitu rantai pasokan masa depan, mengidentifikasi kembali kinerja melalui pemantauan dan analisis. Kemudian bab 11-nya melintasi arus tantangan, menavigasi kompleksitas dalam manajemen rantai pasokan.
Kemudian di bagian bab 12-nya yaitu ada mengurangi jejak lingkungan melalui inovasi dalam rantai pasokan. Bab 13 transformasi rantai pasokan, implementasi inovasi dalam SCM untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Kemudian bab 14 inovasi dalam manajemen rantai pasokan untuk meminimalkan dampak gangguan pada operasi bisnis. Kemudian di bagian bab 15 yang terakhir yaitu mengurangi masa depan tren dan inovasi dalam manajemen rantai pasokan. Nah, sedikit rangkuman dari isi bukunya yaitu manajemen rantai pasokan itu bukanlah semata-mata tentang mengelola produk dan layanan. Manajemen rantai pasokan ini merupakan tentang memahami dan memanfaatkan setiap elemen dari rantai pasokan dan memanfaatkan setiap hal-hal yang menjadi sebuah sinergi. Manajemen rantai pasokan ini juga sebagai landasan bagi efisiensi dan kesuksesan dalam perusahaan dan industri. Kemudian soal yang ketiga, pertanyaannya, Anda semua sudah mengikuti webinar mengenai supply chain management. Siapa pembicara dalam webinar tersebut dan jelaskan apa saja yang dijelaskan oleh pembicara tersebut, dan siapa MC dalam acara webinar tersebut, dan siapa pemberi kata pembuka dan penutup dalam acara webinar tersebut. Manfaat dan ilmu apa yang Anda peroleh dari mengikuti webinar tersebut, dan apakah Anda telah memperoleh sertifikatnya? Jawabannya yaitu di sini ada pembicara dalam webinar yaitu Bapak Sigit Budi Darmawan STMBA. MC-nya dalam webinar tersebut yaitu ada Ibu Paulina Kusarianisi. Kemudian yang memberikan kata sambutannya yaitu Kajur Teknik Industri Dr. Yogi Yusuf Wibisono STMT. Dan kemudian yang memberikan kata penutupnya yaitu Bapak Seni Susanto sebagai Head of Supply Chain Center Universitas Katolik Parahyangan. Materi yang saya dapatkan dari webinar tersebut yaitu yang pertama ada landscape bisnis dan industri berubah cepat dan kompleks, di mana industri revolusi 4.0, VUCA area dan Millionaires in the Future. Pemimpin bisnis dan industri harus mengembangkan keterampilan baru atau new skill di dalam organisasi agar efektivitas menghadapi masa depan di dunia digital. Lalu ada landscape kepemimpinan bisnis berubah. Di situ ada this world no longer competent but synergy and collaborates. Organisasi bisnis harus melakukan perubahan atau transformasi kepemimpinan digital. Dan yang nomor 2 ada perkembangan industri, di mana ada industri revolusi 1.0 itu mulai menerapkan mekanisasi produksi dengan mesin tenaga air dan uap. Kemudian revolusi industri 2.0 menerapkan produksi massal atau lini produksi dengan dukungan energi listrik. Revolusi industri 3.0 ini di mana penggunaan elektronik dan teknologi informasi dan berkembang lebih lanjut. Produksi secara otomatis, inovasi berbasis penggunaan mesin otomatis berbasis komputer. Kemudian ada revolusi industri 4.0 berbasis sistem Kyber physical, kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif, kecerdasan buatan, robotika, neuroteknologi, dan teknologi bersifat disruptif terhadap keberadaan industri yang sudah ada sebelumnya. Revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar,
kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk tidak mengoptimalkan fungsi otak lagi. Kemudian ada nomor 3 tentang tantangan dalam supply chain, yaitu ada A. Customer akan berubah, B. Customer menuntut hal dari perusahaan, C. Apa yang membuat SCM kompleks? Ada 7 faktor yang saling berkaitan, yaitu customer, produk, proses, rank, network, organisasi, dengan supplier. Tantangan dalam SCM sebenarnya ada 4 hal, yaitu ada agility, kelincahan, ada juga vulnerability, kerentanan, ada juga resilience, ketahanan, dan sustainability, itu keberlanjutan. Lalu yang keempat itu ada teknologi dalam SCM atau logistik. Yang pertama ada logical layer atau AI, dalam kurung itu kayak artificial intelligence. Kemudian ada connectivity layer atau IoT, Internet of Things. Kemudian ada physical layer seperti wearable, advanced robotics, atau 3D printing. Nah, berikut bisa kita lihat bukti sertifikat yang sudah saya dapatkan dari mengikuti webinar. Soal yang keempat itu, apa kesan Anda mengikuti kuliah Supply Chain Management dan webinar pada tanggal 14 Desember 2023 tersebut? Kesan saya dalam mata kuliah Supply Chain Management ini yaitu saya banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang mungkin tidak bisa saya dapatkan dari mata kuliah lainnya. Dan kesan saya bagi webinar yang telah saya ikuti itu, saya mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dan bisa juga bertemu dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dalam mata kuliah Supply Chain Management ini. Dan saya juga bisa mendapatkan materi-materi yang sangat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya, untuk sekarang maupun kedepannya ketika saya sudah memiliki usaha saya sendiri. Nah, sekian jawaban UAS dari mata kuliah Supply Chain Management yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata ataupun tindakan saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.